saya Fawaz Irfan Barok dan rekan saya Elizabeth Simbolon. Saya akan mendemonstrasikan monitoring ketinggian air berbasis IoT. Di mana yang pertama kita pasang dulu buzzer pada project board, kemudian ada LED, ada 3 LED, ada hijau, kemudian ada putih dan juga hijau, kuning dan juga merah sebagai indikator atau sebagai penanda. Kemudian ada resistor 220. Oke, langsung saja kita colokkan positif dari buzzer ke ke lolin, dimana kita menggunakan jumper male female. Nah, kita sambungkan ke lolin. Nah, untuk di lolin sendiri saya menyambungkannya buzzer ke pin D6, positif ke pin D6 pada lolin. Kemudian saya menyambungkan negatif dari buzzer ini ke ke negatif ataupun ground dari project board. Dan kemudian saya menyambungkan LED dan juga resistor di secara paralel, di mana kita sambungkan negatif dari LED ini ke ground, masing-masing LED ke ground, masing-masing LED ke ground. Oke. Masing-masing LED kita sambungkan ke ground. Oke, setelah itu yang negatif ke ground, kemudian yang positif kita sambungkan ke lolin, dimana kita menggunakan jumper female. Oke, nah untuk di sini hijau saya nyambungkan ke D2 pada lolin, D2 pada lolin. Kemudian saya menyambungkan yang kedua berwarna kuning di D3 pada lolin. Oke. Kemudian yang ketiga saya menyambungkan indikator LED berwarna merah ke pin D4. Oke. Setelah itu jangan lupa kita sambungkan ground masing-masing pada lolin. Kemudian kita menggunakan jumper male female. Nah, ini kita sambungkan ke ground. Oke. Setelah itu saya menggunakan sensor ultrasonik, menggunakan sensor ultrasonik sebagai sensornya, di mana ada ground, kita sambungkan ke ground pada lolin. Kemudian kita sambungkan V-in atau VCC pada sensor ultrasonik ke 3 volt pada lolin. Oke, setelah itu kita sambungkan trigger, dimana saya trigger ini ke pin D8 pada lolin. Trigger, oke, D8 pada lolin. Kemudian kita sambungkan echo pada lolin ke D7. Oke, setelah itu saya menggunakan kancing baterai, mana saya pasangkan dulu, inputannya itu 9 volt, menggunakan 9 volt. Nah, kita pasangkan, dan ini teko sebagai water level air, dimana sini ada pita berwarna hijau, kemudian ada kuning dan juga hitam, dimana ini aman, dalam kondisi aman, hati-hati, dan kemudian hitam ini kondisi bahaya. Itu kemudian kita colokkan inputan ini ke V-in pada lolin. Setelah itu kita jangan lupa masukkan ground juga pada lolin. Oke, nah setelah itu kita sudah melihat sudah terhubung semuanya pada
gasolin. Oke. Ya, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan aplikasi ataupun cara pembuatan IoT pada aplikasi Blink. Yaitu yang pertama, langsung aja saya akan membuat project name-nya, yaitu memonitoring air. Oke, nah karena WiFi yang saya pakai ESP8266, maka choose device yang di sini yaitu ESP8266. Langsung aja kita klik create. Nah, otomatis ketika kita sudah membuat klik new project, maka token otomatis akan dikirimkan pada email yang sudah didaftarkan di aplikasi Blink ini. Oke, langsung saja kita akan membuat yang pertama, yaitu LCD, karena saya akan menampilkan ketinggian air, level ketinggian air pada sistem ini ataupun pada aplikasi Blink ini. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan LED pada aplikasi Blink ini. Ada sekitar 5 LED yang saya butuhkan untuk indikator pada sistem IoT ini. Kita tarik aja ke sini, kemudian kita tambah lagi LED di sini. Nah, ketika kita mendaftarkan pada aplikasi Blink ini, maka kita akan mendapatkan energi sekitar 2000. Nah, itu harus dimanfaatkan dengan baik. Energi tersebut cukup pada aplikasi ini. Kemudian saya akan menambahkan LED lagi, satu lagi, satu lagi. Nah, setelah saya menambahkan LED, kemudian saya akan menambahkan juga superchart, indikator dari menampilkan ketinggian juga dari level air. Nah, ya langsung saja. Yang pertama LED, saya akan edit di mana pin yang terhubung pada LED ini saya hubungkan pada pin yang virtual, kemudian V3 dan warnanya berwarna hijau. Kemudian yang kedua, pinnya juga sama V3 dan indikator LED-nya juga berwarna hijau. Kemudian ini sudah ini masih V2, ternyata saya ubah jadi V3. Kemudian LED yang ketiga saya ubah menjadi pin yang ke V4 dan indikatornya berwarna kuning atau oranye. Dan kemudian LED yang terakhir saya sambungkan pada pin virtual V5 dan indikatornya berwarna merah, artinya tanda bahaya. Oke, selanjutnya juga yang terakhir pin yang kelima dan berwarna merah. Oke, setelah itu saya akan mengatur LCD agar dapat menampilkan jarak level dari air. Saya memilih inputannya itu advance karena agar memudahkan, agar tidak rumit untuk tersambung pada codingannya, dan saya memilih pin virtual yaitu V0. Dan screennya teman-teman bisa memilih masing-masing bebas, ada berwarna-warni, saya berwarna hijau, dan teksnya juga ada hitam dan ada putih. Langsung aja, setelah LCD kemudian LED, kemudian saya setting untuk superchart, dimana saya menambahkan add data stream. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan file dengan nama terserah. Saya menamakan dengan ketinggian, kemudian pengaturannya di sini, dan desainnya, stylenya kita bebas memilih apapun, bisa hijau dan warna juga bisa hijau, bisa merah dan sebagainya. Saya memilih style yang kedua, dan inputan atau pinnya itu kita pilih virtual, dan juga kita pada pin yaitu V2. Oke,
Dan ini saya memilih Y aksisnya itu minimal dan max, dimana maksimalnya itu 20 cm 20 cm, dan ini bisa kita ubah dengan cm. Kemudian desimalnya tetap, dan Y axis value show, agar axis value-nya hidup. Kemudian oke, simple itu. Lanjut, kemudian saya mengatur terkait dengan standar resolusinya. Saya mengatur dengan 15 menit saja, diaktifkan. Kemudian show axis time-nya juga akan diperlihatkan. Saya on-kan, dan kemudian alignment ini ketinggian diletakkan di tengah, di sebelah kiri atau sebelah kanan. Saya diletakkan di tengah saja, dan oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait pembuatan aplikasi atau pembuatan monitoring IoT di Blink. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan monitoring, pengukuran dan kontrol level air. Nah, yang pertama define atau mendefinisikan di mana pin trigger pada sensor ultrasonik saya sambungkan pada non MCU Lolin pada pin D8, kemudian echo pada pin D7, kemudian buzzer pin pada D6, kemudian red pin pada D4, kemudian green pin pada D3, dan kemudian yellow pin pada D2. Dan saya mendefinisikan atau aplikasi yang saya gunakan IoT ini yaitu Blink. Nah, kemudian saya juga include ESP266 Wi-Fi ini sebagai library-nya untuk Lolin, dan kemudian masukkan juga library untuk Blink karena saya menggunakan ESP8266. Dan kemudian ini ada char aus dan SID, kemudian char pass, di mana char aus merupakan token dari ketika kita menggunakan atau membuat suatu project di aplikasi Blink. Nanti token ini akan dikirim pada email ketika membuat suatu project baru. Kemudian ini ada SSID, ini WiFi, kemudian passwordnya. WiFi yang kita gunakan diharuskan laptop dan juga HP yang ada aplikasi Blinknya terhubung pada satu WiFi atau tablet. Kemudian ini widget LCD ini untuk menampilkan tampilan output dari sensor tersebut pada aplikasi Blink, yaitu pada LCD yang ada di Blink. Kemudian file setup-nya di mana saya trigger pin itu sebagai output, kemudian echo pin sebagai input, dan juga ada red pin, green pin, yellow pin, buzzer itu sebagai outputan dari sensor tersebut. Kemudian langsung saja di file YouTube-nya, di mana saya mendefinisikan di sini itu jarak dalam satuan sentimeter, di mana pada outputan di Blink yaitu saya menggunakan pin V0, dan juga saya akan menampilkan jarak dan satuannya sentimeter. Oke. Dan juga saya mengontrolnya pada sistem monitoring ini, di mana ketika jarak kurang dari 6 cm maka akan ditampilkan pada aplikasi Blink yaitu bahaya, di mana ketika jarak tersebut kurang dari 6 cm maka akan ditampilkan pada aplikasi Blink tersebut LED berwarna merah dan juga ada tulisan bahaya. Dan saya menggunakan V5,225 ini adalah LED pada Blink tersebut, di mana saya masukkan pada pin yang pada pin V5. Kemudian pada lampu indikatornya itu berwarna merah. Oke, lanjut saja. Ini else if jarak ketika kurang dari sama dengan 10 cm maka LED berwarna kuning akan menyala, dan juga pada aplikasi Blink yang aktif yaitu LED juga berwarna
kuning, dimana pada aplikasi Blink ini saya menggunakan pin V4 dan juga dengan kecerahan dari LED tersebut 255 itu sudah maksimal. Kemudian ada LCD clear dan juga LCD print, dimana ketika air tersebut kurang dari 10 cm, maka kurang dari 10 cm maka akan ditampilkan tulisan warning, dan juga LED pada blink tersebut akan menyala berwarna kuning. Dan else apabila lebih dari 10 cm maka LED berwarna hijau akan nyala, dan juga saya hubungkan pada aplikasi Blink, yaitu pada pin V3, di mana kecerahan pada aplikasi Blink tersebut itu 255, dan juga ketika air tersebut lebih dari 10 cm jaraknya maka akan ditampilkan juga berwarna hijau dan juga tulisan aman. Oke, sekian terkait dengan codingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan di mana monitoring level air berbasis IoT. Nah, saya menggunakan aplikasi Blink sebagai pemantauan level air ini, di mana di sini ada air, kemudian ada sensor juga, dan kemudian ini ada pita warna hijau sebagai indikator aman, kemudian di sini ada pita berwarna kuning sebagai indikator hati-hati, dan juga ada pita berwarna hitam sebagai indikator ketika dia mencapai level bahaya. Dan juga di sini ada LED berwarna hijau, kemudian berwarna kuning, dan juga berwarna merah, dimana ketika dia aman dia akan berwarna hijau, dan juga ketika dia level kuning dia hati-hati, dan kemudian ada LED berwarna merah ketika dia bahaya. Kemudian di sini ada buzzer, ketika dia level bahaya maka buzzer akan berbunyi. Oke, langsung aja kita demonstrasikan. Air sudah menyala dan sudah mengalir pada teko ajaib. Oke, di sini masih berwarna hijau LED-nya dan belum mencapai level berwarna kuning. Nah, di sini sudah berwarna kuning, tandanya dia sudah mencapai level hati-hati. Dan di sini juga ada tanda-tanda warning. Tanda-tanda warning apabila dia mencapai level kuning, dan ini sudah mencapai level bahaya, berarti tandanya dia sudah mencapai level yang terakhir, yaitu level ketika mencapai pita berwarna hitam. Dan di sini pun LED-nya berwarna merah. Oke. Sekian, saya Fauzi Irfan Barok dan Elizabeth Simbolon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.